Apakah betul klien Anda, Agung Sedayu Group, menjadi aktor intelektual dalam pagar laut di pesisir Tangerang, Banten? Dari awal sudah kita tegaskan dan kita konsisten bahwa kita tidak tahu menahu sama sekali. Orang yang melakukan tuduhan bahwa seolah-olah pagar laut itu dibuat atau dikaitkan dengan kita, itu semuanya adalah asumsi. Hanya asumsi? Iya, hanya asumsi. Lihat 100 orang, karena ketidaksukaan atau ada upaya untuk kemudian membangun citra negatif. Kemudian yang 2 orang divideokan, dipercaya keterangannya, sehingga orang kemudian menganggap bahwa kebohongan-kebohongan ini menjadi sebuah kebenaran. Nah, inilah yang kita lihat dalam kasus PIK 2 ya. Itu ada upaya propaganda. Kami publik juga ingin tahu bagaimana kemudian seorang Pak Sugianto Kusuma atau Bapak Aguan merespon perusahaan yang didirikan oleh dirinya sendiri ini dituding memasang pagar laut. Sudahkah ada tanggapan dari Pak Aguan? Tetapi ya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini ya biasanya kita koordinasi dengan ada timnya lah untuk bisa mendiskusikan ini, dan saya kira tim yang ada sudah cukup lah untuk bisa memberikan gambaran kepada publik. Saya ingin bahas sedikit soal pemerintah Kabupaten Tangerang. Tadi Bung Mohanas bilang bahwa mantan Bupati Kabupaten Tangerang pada saat melakukan inspeksi di Pantura, di belakangnya terlihat ada pagar laut. Ini ada wilayah-wilayah yang kemudian terindikasi merupakan proyek reklamasi perencanaan pengembangan PIK 2. Ini ditandatangani langsung oleh Bupati Tangerang kala itu, Ismail Iskandar. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, tidak ditanyakan saya oleh Pak Dewa bersangkutan, tapi kita menjamin bahwa berkaitan dengan HGB yang kemudian ditemukan di sana sama sekali tidak ada kaitannya dengan reklamasi. Menteri ATR menyebutkan sudah mencabut penerbitan 266 sertifikat hak guna bangunan yang disebut ilegal karena berada di laut, dan disebut 2 perusahaan yang kemudian santer kemudian diperbincangkan adalah PT Intan Agung Makmur dan PT Caya Inti Sentosa. Betul 2 perusahaan itu terafiliasi dengan Agung Sedayu Group? Iya, itu 2 anak perusahaan PIK 2. Betul ya, Bang? Oke. Artinya ada kesalahan prosedur atau bagaimana, Bang? Karena sertifikat yang kemudian diterbitkan di laut. Kalau Anda mau melihat misalnya dokumen, surat, itu jangan dilihat existingnya dia di laut. Gitu. Karena apa? Karena kita ini beli lahan, ya. Jadi beli itu dari rakyat, ya. Berdasarkan GIRIK tahun 1982. 1982. Iya. Jadi itu adalah tambak dan sawah. Artinya apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri ATR bahwa 266 sertifikat hak guna bangunan disebut ilegal, Agung Sedayu Group tidak sepakat dengan hal itu? Bukan tidak sepakat, kita belum jelas karena kita belum mendapatkan resmi. Belum diberikan, belum dapat surat resmi keputusannya? Iya, belum dapat surat resmi. Tapi bahwa betul pagar laut itu yang membentang 30,16 km berada berdekatan dengan proyek PIK 2 yang sedang berjalan. Proyek, ya kalau masalah proyek berdekatan, enggak juga ya, karena kan adanya di ujung itu, di Kokot doang. Di Kokot doang kan, sementara itu kan 30 km. Harapan kita itu, apakah di sepanjang pagar itu juga ada sertifikat lain kan? Ini yang saya kira Bung Mohanas juga belum tahu gitu. Minta untuk dibongkar oleh ATR BPN? Ya, bukan dibongkar ya, tapi justru kan kalau pemberitaannya kesannya hanya kalau memang cuma ada di Kokot kan, jadi opini publik kan seolah-olah bahwa pagar itu diarahkan ke kita, kan itu juga jadi nggak fair. Saya ingin dalami soal 2 perusahaan yang menjadi anak perusahaan dari Agung Sedayu, Bung Mohanas. Saya mulai dari PT Intan Agung Makmur. Di informasi yang kemudian kami peroleh dan kami himpun bahwa apakah betul direktur perusahaan merupakan seorang bernama Beli Jalil dan komisaris perusahaan adalah Fedi Numberi, mantan Menteri KKP dan juga Purnawirawan TNI Angkatan Laut? Ya, informasi yang kami dengar Pak Fedi Numberi. Betul demikian? Iya. Oke. Kemudian juga Caya Inti Sentosa, bahwa ada juga di website IDX resmi, di situ disebutkan bahwa direktur utamanya adalah Letjen TNI Purnawirawan Nono Sampono. Iya, kalau itu ya. Betul. Kemudian juga ada nama Pak Fedi Numberi lagi, mantan Menteri KKP yang juga merupakan, tadi saya sebutkan Purnawirawan TNI Angkatan Laut sebagai komisaris juga. Iya, Pak Fedi Numberi komisaris di 2 perusahaan itu. Iya. Oke. Tapi kenapa saya tanyakan ini, Bung Mohanas? Karena kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir yang
paling tegas untuk kemudian membongkar pagar laut adalah Kementerian KKP dan juga TNI Angkatan Laut. Tetapi menariknya dua perusahaan ini dipimpin oleh orang-orang yang pernah berkecimpung di dua instansi tersebut. Tanggapan Anda? Ya, kita nggak mau tanggapin. Itu hal-hal yang sifatnya politis itu saya nggak nanggepin. Bahwa tadi kami juga sempat mencoba mencari lokasi kantor dari PT Intan Agung Makmur, tapi tidak ketemu, Bung Muanas. Ya, nanti dikoordinasikan aja dengan teman-teman dari PIK 2. Tapi dapat dipastikan bahwa kantor tersebut yang terdaftar di Ditjen AHU betul ada bentuk fisiknya? Ada, kita jamin ada. Apakah betul dalih PSN ini digunakan untuk kemudian memasang pagar laut, meskipun Anda sudah membantah bahwa pagar laut dari sebelum dibongkar hingga dibongkar dan masih menyisakan berbagai macam persoalan. Saya ingin minta tanggapannya dulu. Ketika kemarin akhirnya pemerintah dan TNI kompak untuk kemudian membongkar pagar laut, tanggapan Anda gimana, Mbak? Pertama-tama kita alhamdulillah ya mereka akhirnya kompak gitu. Semuanya kompak untuk turun gitu ya, coba untuk membenahi carut marut pengelolaan pesisir di Indonesia gitu ya. Mungkin kalau saya pribadi entah mau bersyukur atau bersedih gitu ya, karena memang kenapa baru sekarang gitu, setelah 30 kilo ini terbongkar, tapi sebenarnya masih banyak PR. Kenyataan pahit yang kita harus terima adalah ternyata ada HGB dan SHM. Betul. Di atas perairan. Betul. Saya ingin tanyakan, Mbak, ketika pagar laut ini menjadi polemik, viral di tengah masyarakat, dan timbul pertanyaan, apa yang kemudian terjadi? Mengapa pagar laut yang begitu panjang bisa terbangun atau terpasang dengan sangat dalam tanda kutip teratur? Apakah kemudian ini hanya semata-mata ada kelalaian pengawasan? Kalau kelalaian pengawasan, apakah memang ada pengawasannya gitu? Itu pertanyaan intinya. Sebenarnya kalau melihat dari runutan waktunya, Agustus itu udah ada tim turun juga gitu, DKP tahu kok gitu. Yeah. Terus udah gitu juga ada pelaporan dari masyarakat. Kalau saya tanya kawan-kawan itu mulai dari Maret sebenarnya. Ataukah memang tadi pertanyaannya ini ada yang ditutupi gitu. Ada yang coba untuk dibenahi sebelum kemudian disahkan ini menjadi satu barang atau project, mega project gitu. Oke. Kita sepakat bahwa kita sama-sama bersyukur pagar laut ini akhirnya sudah dibongkar oleh pemerintah, tapi kita juga sepakat bahwa jangan berhenti sampai pembongkaran. Karena apa? Karena aktor intelektualnya sampai dengan saat ini belum ada yang berani angkat bicara siapa pelakunya. Menariknya adalah untuk mengakses data kepemilikan HGB dan SHM itu ternyata memang masih sangat sulit di Indonesia. Beruntungnya memang di kasus ini ketika kemarahan publik sudah cukup tinggi, baru kemudian ATR BPN-nya mengeluarkan